Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penikmat film. Pada video kali ini, Permata Film kembali akan menyajikan alur cerita. Kali ini sebuah film aksi Amerika tahun 2003 yang berjudul In Hell, dibintangi oleh aktor laga terkenal Jean-Claude Van Damme. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita putar intronya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang pekerja di pabrik baja bernama Kile. Ia sedang menelpon istrinya yang berada di luar kota, di mana ia mengeluh karena Kile sudah lama tidak pulang. Kile pun berencana akan pulang mengunjungi istrinya selama liburan kerja. Dan saat mengemudi pulang, Kile lalu menelpon kembali istrinya untuk memberitahukan tentang kunjungannya. Tetapi di sela-sela telepon, istrinya tiba-tiba berteriak karena kedatangan seorang penyusup bernama Sergio Kopis. Laki-laki itu melecehkan dan menikam istri Kile karena ia melawan. Kile mempercepat mobilnya, namun ketika sampai di rumahnya ia sudah terlambat. Istrinya tergeletak dibunuh, sementara Sergio Kopis keluar melarikan diri. Setelah Kile mengejarnya, keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi, tetapi Kopik menggunakan pengaruhnya untuk menyuap hakim, yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus tersebut, karena tidak adanya bukti. Kile yang marah dengan keputusan yang tidak adil itu, akhirnya segera mencuri pistol dari salah satu polisi. Ia kemudian menembak Kopik beberapa kali tepat di pengadilan. Dan sebagai akibat dari tindakannya, Kile kemudian divonis hukuman penjara seumur hidup, dan haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat juga ditolak. Kile kemudian dibawa ke penjara Kerapai, di mana sipirnya bernama Jenderal Haas sedang menghukum narapidana di depan para pendatang baru untuk mengirimkan pesan bahwa mereka mungkin harus menghadapi konsekuensi yang sama jika mereka mencoba untuk melarikan diri. Dan ketika menyerahkan barang-barangnya, Kile kemudian dipukuli oleh seorang petugas bernama Letnan Tolik karena ia menolak untuk menyerahkan cincin kawinnya, tetapi Tolik tetap mengambilnya secara paksa. Pada malam harinya, terlihat beberapa petugas membawa narapidana bernama Billy Cooper ke sebuah sel, di mana di sana ia dipukuli dan dilecehkan oleh seorang ketua gangster bernama Andre yang telah menyuap petugas untuk memenuhi keinginannya. Keesokan paginya, Billy yang terluka parah dan trauma kemudian dilarikan ke rumah sakit, sementara Andre dengan sangat tenang keluar dari selnya. Ketika Andre menggoda Kile dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pembunuh istrinya, ia tidak terima dan berkelahi dengan Andre, sebelum akhirnya dilerai oleh para petugas yang kemudian mengurungnya ke sel isolasi. Setelah bosan menghabiskan waktunya di sel isolasi yang sangat kotor, Kile memutuskan untuk mogok makan, mencoba untuk bunuh diri, tetapi sayangnya ia gagal. Ia terus-menerus mengalami kilas balik tentang istrinya yang telah wafat, yang kemudian mendorongnya untuk bertahan hidup. Ia akhirnya mulai memakan makanan yang disediakan untuknya. Tak lama kemudian, Kile dibawa keluar dan dipindahkan ke sebuah sel dengan narapidana bernomor 451, yang diketahui telah banyak membunuh teman satu selnya. Setibanya di sana, Letnan Tolik memintanya untuk berhati-hati. Ia juga menawarkan Kile untuk pindah sel dengan imbalan uang, tetapi Kile menolaknya. Namun Kile menjadi sedikit takut pada teman satu selnya tersebut, karena ia telah banyak membunuh teman satu selnya. Jangan sampai Kile menjadi korban selanjutnya. Setelah beberapa hari, kakak iparnya mengunjunginya dan meyakinkan Kile bahwa dia sedang berusaha untuk mengeluarkannya dari penjara tersebut.
tetapi ia memintanya untuk membayar para penjaga sehingga mereka dapat membuat hidupnya lebih nyaman untuk sementara waktu. Kile kemudian bertemu dengan Billy di halaman penjara, yang memberitahunya bahwa ia dihukum selama 1,5 tahun karena mengemudi sambil menggunakan narkoba, dan ia menabrakkan mobilnya ke sebuah restoran. Saat mereka bicara, seorang narapidana lain yang menggunakan kursi roda bernama Malakai datang menghampiri mereka dan menjelaskan bagaimana segala sesuatunya bekerja di penjara Kerapai. Ia juga memberitahu bahwa Andre adalah bagian dari mafia Rusia yang sanggup membayar para sipir dengan uang yang cukup untuk menyelesaikan berbagai hal dengan caranya sendiri. Ia juga memimpin sebuah geng di dalam penjara. Tidak hanya itu, Malakai juga memberitahu Kile tentang pengaruhnya dan meminta mereka untuk menghubunginya jika mereka membutuhkan bantuan. Kile pun mulai menyesuaikan diri di dalam penjara, tetapi Andre terus menggodanya sambil memprovokasi supaya berkelahi dengannya. Setelah teman satu selnya yaitu 451 membuatnya takut dengan mencoba mencekiknya, Kile berusaha membayar penjaga dan meminta mereka untuk mengganti selnya. Tetapi petugas polisi yang korup itu meminta Kile untuk menunggu atau menaikkan harganya. Setelah beberapa hari perkelahian besar pun terjadi di penjara. Malakai memberitahu Kile bahwa Jenderal Haslah yang mengatur perkelahian tersebut. Ia berjudi dengan mempertaruhkan uangnya untuk para petarung. Andre dikenal sebagai petarung terbaik di Kerapai karena ia tidak pernah kalah dalam pertarungan dan selalu memukul lawannya secara brutal. Di saat menonton pertarungan, Kile bertanya kepada Malakai, apakah teman satu selnya tersebut juga pernah ikut dalam pertarungan? Malakai pun memberitahu bahwa 451 menolak untuk melakukannya beberapa tahun lalu. Namun meski para petugas tidak menyukai keputusan tersebut, mereka tidak dapat menghukum 451 karena mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan memasukkan narapidana lain ke dalam selnya dan kemudian memenuhi permintaan mereka untuk dipindahkan. Setelah beberapa hari, Billy kemudian kembali ke selnya bersama Andre, di mana saat itu Billy mencoba untuk menusuk Andre, tetapi ia malah diserang dan dilarikan lagi ke rumah sakit. Singkat cerita, saat bekerja dengan tahanan lain, Kile tiba-tiba dipukuli oleh beberapa anggota geng setelah ia secara tidak sengaja menyinggung perasaan mereka. Mereka mengatakan kepada petugas bahwa Kile mencoba untuk tidak menghormati mereka, dan para petugas pun mengizinkan mereka untuk memukul Kile. Kile kembali dipindahkan ke sel isolasi, di mana ia mendengar suara narapidana lain di kamar sebelahnya. Ia lalu mencoba berkomunikasi dengannya melalui dinding. Waktu terus berlalu dan dia mulai terpengaruh dengan menyaksikan kekejaman di penjara, di mana para geng berkelahi satu sama lain dan saling membunuh hanya karena masalah sepele. Karena itulah Kile mulai memperbaiki dirinya dan membangun kekuatannya untuk bertahan hidup. Tetapi teman satu selnya menjadi khawatir karena ia pikir Kile akan kehilangan jati dirinya. Di saat pertarungan kembali digelar, Kile lalu bertarung melawan Andre. Andre pun dengan cepat mulai memukulinya. Tak lama kemudian Kile mengejutkan semua orang. Setelah jatuh, ia bangkit kembali dan dengan brutal menggigit leher Andre. Pertarungan pertamanya ini terbukti menjadi titik balik bagi Kile, di mana ia mempertahankan kemenangan beruntun, di mana hal itu membuatnya sangat dihormati oleh para narapidana karena ia menjadi sangat kejam dalam pertarungannya. Ia bahkan sering membunuh lawannya. Situasi ini juga membuat para simpatisannya, yaitu Malakai dan Billy, merasa khawatir akan perubahan perilaku Kile.
Ketika ia kembali ke dalam selnya, narapidana 451 yang khawatir kepadanya kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu siapa kamu sebenarnya?" Tetapi Kile menyadari bahwa dia mungkin sudah terlalu jauh untuk kembali. Ketika saudara iparnya kembali berkunjung di lain waktu, Kile melarangnya untuk membebaskan dirinya, karena menurut Kile tidak akan ada yang berubah, jadi ia tidak ingin mendapatkan harapan palsu. Kemudian selama perayaan Hari Kemerdekaan Rusia, Malakai mendesak Billy untuk melarikan diri dari penjara. Tetapi Malakai malah membocorkan rencananya kepada para penjaga hanya dengan imbalan obat. Karena ulah Malakai tersebut, Billy pun disiksa oleh para petugas. Ia kemudian dipindahkan ke sel lain dengan narapidana baru bernama Palia, yang kemudian kembali melecehkannya dan menyiksanya sampai ia mati. Kile yang sempat melihat Billy terluka parah di dalam sel, ia bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi Billy sudah pasrah. Ia kemudian berkata kepada Kile, "Jangan biarkan mereka mengubah diri Anda menjadi sesuatu yang bukan diri Anda." Sama seperti banyak tahanan yang kehilangan nyawa karena penyiksaan di penjara Kerapai, jasad Billy diam-diam dikubur di dalam tanah tanpa diketahui siapapun. Tergerak oleh nasihat Billy, Kile kemudian membela dirinya dan menolak untuk bertarung lagi. Ia kemudian digantung di luar sebagai hukuman untuk dilihat semua orang. Kile menghadapi kondisi yang sangat buruk, tetapi ia tidak menyerah dan menolak untuk menjadi bagian dari permainan korup para petugas penjara. Sementara itu 451 yang telah mengetahui tentang pengkhianatan Malakai terhadap Billy, 451 memutuskan untuk menghukumnya dengan menuangkan cairan yang mudah terbakar ke seluruh tubuhnya dan kemudian menyulutkan api kepadanya. Api ini mengingatkannya ketika dulu ia disiksa oleh gurunya. Ia kemudian balas dendam dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan terhadap Malakai. Cerita masih berlanjut. Terinspirasi dengan keberanian Kile, narapidana lain juga memutuskan untuk membela dirinya. Para gangster yang berseteru menyelesaikan perselisihan mereka dan bersatu sambil menolak untuk bertarung satu sama lain. Hal itu dilakukan karena mereka menolak untuk menjadi bagian dari permainan para petugas. Para petugas pun tidak berdaya karena mereka mustahil dapat menghukum semua narapidana di penjara tersebut. Situasi itu membuat Jenderal Haas dan rekan-rekan perwiranya frustasi karena mereka biasa menghasilkan banyak uang perjudian dari pertarungan tersebut. Setelah menganggap Kile bertanggung jawab karena membuat mereka memberontak, para petugas itu berencana menyingkirkan Kile untuk menyelesaikan masalahnya. Kile kemudian dikeluarkan dari kurungan dan dipindahkan ke rumah sakit. Lagi-lagi Kile teringat dengan istrinya yaitu Grace, yang pada akhirnya menjadi semangatnya untuk terus bertahan. Letnan Tolik pun marah. Ia kemudian membawa tahanan yang paling berbahaya, yaitu Milok, dan memaksanya bertarung melawan Kile. Selama pertarungan, Kile semakin terpojok dan mustahil bisa menang melawan Milok yang tinggi kekar itu. Kile kemudian memukul-mukul dinding sama seperti yang ia lakukan di dalam ruangan isolasi. Hal itu pun membuat Milok mengenali dirinya, karena ia adalah satu-satunya orang yang pernah mencoba berkomunikasi dengannya. Milok segera menghentikan pukulannya dan berteman dengan Kile. Situasi ini membuat Letnan Tolik marah, yang kemudian menodongkan pistol ke arah mereka, sambil memaksa mereka untuk berkelahi, tetapi Kile dan Milok malah menyerangnya. Hal ini kemudian menimbulkan kerusuhan karena para tahanan lain mulai memprotes dan keluar dari sel mereka. Para petugas kemudian menembak Milok beberapa kali, tetapi ia masih berhasil melumpuhkan para polisi korup tersebut. Ketika para tahanan mulai mengobrak-abrik tempat itu, Kile menoleh ke arah Milok dan berusaha menolongnya, tetapi Milok kehilangan nyawa karena banyaknya luka tembak. Para penjaga segera mengendalikan situasi dengan memanggil kekuatan ekstra yang membuat para tahanan mundur dan kembali ke sel mereka. Saat Kile dan teman satu selnya duduk di sana dengan kekecewaan, Kile menceritakan tentang pembunuhan istrinya dan mengungkapkan bahwa ketika ia kehilangan dirinya,
ia juga kehilangan istrinya, tetapi ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. Melihat Kile bersedih, 451 mengatakan bahwa ia dapat membantunya untuk keluar dari penjara. 451 kemudian memberinya beberapa dokumen yang berisikan bukti tentang semua pembunuhan dan korupsi yang terjadi di sana selama 20 tahun terakhir. 451 juga menjelaskan bahwa rencananya ini akan melibatkan satu pertarungan lagi. Meskipun Kile tidak ingin melakukannya, tetapi ia harus mau, karena ini adalah satu-satunya cara untuk ia bisa keluar. Sementara itu 451 menceritakan bahwa 7 narapidana dan seorang penjaga tewas dalam kerusuhan tadi. Namun hal itu masih merupakan keberhasilan bagi mereka, karena untuk pertama kalinya mereka berani membela hak-hak mereka. Alih-alih berkelahi satu sama lain, ketika Kile setuju untuk bertanding dalam pertarungan tersebut, Jenderal Haas menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan. Pada saat itu ia juga berencana untuk membunuh Kile. Seperti yang dikatakan 451 kepadanya, para polisi korup itu berencana membawa Kile keluar dari penjara untuk menembaknya. Karena itulah ia menyelinap ke garasi melalui lorong rahasia dan menyerang para penjaga untuk menyelamatkan Kile. Setelah mendapatkan kunci dari para penjaga dan membuka borgolnya, Kile mengambil kembali cincinnya dan menabrak Letnan Tolik dengan mobil. Atas saran 451, Kile kemudian berganti pakaian dengan memakai seragam petugas. Ia lalu memintanya untuk ikut bersamanya, tetapi 451 menolak untuk pergi. Ia hanya menyerahkan dokumen-dokumennya sambil meminta Kile untuk memastikan dunia tahu tentang tempat busuk tersebut. Saat Kile mengambil mobil penjaga dan berniat untuk pergi, 451 kemudian kembali ke kantor jenderal untuk membunuhnya sebagai pembalasan atas kesalahannya. 451 segera ditemukan oleh para penjaga yang kemudian membawanya kembali ke selnya. Sementara Kile berhasil keluar. Singkat cerita, sekembalinya ke Amerika Serikat, Kile kemudian menerbitkan dokumen-dokumen tersebut yang berujung pada penutupan penjara Kerapai setelah 3 bulan. Film pun selesai. Teman-teman para penikmat film, meskipun film ini termasuk film action yang cukup lama, namun ceritanya lumayan menarik untuk kita simak. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.